dengan Mbak Rifda ya? Iya. Masuk Mbak, silahkan. Silahkan Terima duduk. kasih. Baik, dengan Mbak Rifda ya? Iya Mbak. Mbak tadi kesini sama siapa? Sendiri Mbak, naik motor. Sendiri. Apa ada kendala di jalan? Alhamdulillah nggak ada, tadi kesini lancar aja. Alhamdulillah. Sebelumnya, agar proses konseling kita berjalan dengan nyaman dan enjoy, alangkah baiknya Mbak mau dipanggil apa? Mbak, kakak, adik, nama saja atau yang lainnya? Dipanggil nama aja. Jadi saya panggil Rifda saja ya. Iya, tidak aja. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Rifda yang telah memilih saya sebagai konselor pada hari ini. Semoga konseling pada hari ini berjalan dengan lancar dan nyaman. Amin. Sebelumnya, Rifda apakah sudah pernah melakukan konseling baik secara online maupun tatap muka seperti sekarang ini? Belum pernah Mbak, ini yang pertama kalinya saya ngelakuin konseling. Baik, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang konseling. Nah, yang sekarang sedang kita lakukan adalah proses konseling individual, yang dimana proses bantuan yang diberikan oleh tenaga ahli atau profesional, yaitu saya sebagai konselor, kepada klien, yaitu Mbak Rifda sendiri, dalam memecahkan masalah dengan tujuan utama memandirikan klien dan keputusan berada di tangan klien. Selain itu juga kami memegang 5 asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi Rifda nggak perlu khawatir, semua yang Rifda ceritakan akan terbongkar. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Jadi Rifda terbuka saja cerita semua yang Rifda rasakan. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Sebelumnya Rifda kesini secara sukarela atau ada suruhan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Alhamdulillah, artinya Rifda secara sukarela untuk datang ke sini. Selanjutnya yang keempat yaitu asas kekinian. Jadi Rifda ceritakan kepada saya masalah yang sedang Rifda hadapi sekarang. Nah, yang terakhir yaitu keputusan berada di tangan klien. Kita sama-sama mencari solusi dari masalah yang sedang Rifda hadapi sekarang. Tetapi keputusan tetap berada di tangan Rifda. Bisa dimengerti atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup mengerti. Baik, bagaimana perasaan Rifda pada hari ini? Apakah baik? Akhir-akhir ini aku lagi ngerasa nggak baik-baik aja sih. Hal apa yang membuat Rifda tidak baik-baik aja? Apakah boleh diceritakan? Aku sering ngerasa dibeda-bedain di dalam keluarga aku sendiri, apalagi sama ibu. Hal apa yang membuat Rifda menjadi merasa dibeda-bedakan? Aku 3 bersaudara, aku anak ketiga, dan kedua kakakku bisa dibilang berhasil dalam pendidikan dan karirnya, sehingga aku merasa ibu selalu membedakan aku dengan kedua kakakku, mulai dari perkataan, perilakunya, atau apapun. Aku ngerasa jadi anak yang gagal. Baik, perilaku dan perkataan ibu yang seperti apa yang membuat Rifda merasa hal tersebut? Semua hal yang didahulukan selalu kakak-kakakku. Pernah suatu ketika sepatu sekolah aku rusak,
ibu tahu akan hal itu. Malamnya aku bicara dengan ibu soal sepatu aku yang rusak. Ibu hanya bilang pakai saja dulu yang itu. Ibu belum ada uang buat beli sepatu baru. Besoknya aku tetap pakai sepatu itu, walaupun rusak, karena aku tahu ibu belum ada uang buat membeli sepatuku. Malamnya setelah kita makan malam bersama, ibu masuk ke kamar dan keluar lagi membawa kado, di mana pada hari itu kakak kedua aku ulang tahun. Di situ semua terlihat bahagia. Kemudian ibu memberi kado tersebut kepada kakak keduaku. Kado itu dibuka langsung pada malam hari itu juga di meja makan. Lalu apa yang diberikan ibu kepada kakakmu? Itu ternyata kado yang diberikan ibu kepada kakakku itu adalah sepatu. 2 minggu sebelumnya kakakku bercerita kalau dia diajak naik gunung sama teman-temannya. Lalu kakakku bilang kalau dia ingin membeli sepatu itu ketika dia gajian. Tetapi ibu ingin membeli sepatu itu ketika ulang tahun kakakku. Padahal semalam aku menceritakan tentang sepatuku yang rusak. Apakah Rifda tahu kapan ibu membelikan sepatu untuk kakak Rifda? Aku tahu karena aku juga yang mengantarkan ibu ke toko. Pagi-pagi ibu itu ngebangunin aku. Ibu bilang minta antarkan ibu ke toko sepatu. Di situ aku sudah merasa senang karena akhirnya aku punya sepatu baru untuk sekolah. Sampai tiba di toko, ibu langsung bilang ke penjualnya kalau ibu sedang mencari sepatu untuk mendaki. Awalnya aku bingung, kenapa ibu mencari sepatu untuk mendaki, sedangkan aku cuma butuh sepatu untuk sekolah biasa. Akhirnya aku beraniin diri untuk bertanya ke ibu, "Ibu, aku cuma butuh sepatu untuk sekolah biasa, tidak usah yang mahal-mahal." Lalu ibu dengan tenang menjawab, "Siapa yang mau membelikan sepatu buat kamu? Ibu mau membelikan sepatu untuk kakakmu yang ulang tahun." Minggu depan dia diajak temannya untuk mendaki. Di situ aku cuma bisa diam. Akhirnya aku berpikir positif kalau ibu sudah menabung dari lama untuk membelikan sepatu untuk kakakku. Tapi di sisi lain aku juga butuh sepatu untuk aku sekolah. Karena ya aku itu punya satu sepatu doang. Saat itu satu-satunya pemberian bekas kakakku sekolah dulu. Entah apa yang ada di pikiran ibu sampai tak mau membelikan sepatu untuk aku sekolah. Baik, apakah Rifda tahu kakak Rifda tahu jika sepatu milik Rifda rusak atau Rifda membutuhkan sepatu untuk sekolah? Dari dulu kakak-kakak aku itu nggak pernah peduli tentang aku. Semua hal yang menyangkut aku mereka nggak pernah peduli sedikit pun. Sampai aku mikir apa aku bukan anak kandung dari ibu dan ayah. Pertanyaan yang sering muncul di pikiran aku, hanya ayah yang peduli sama aku. Tapi ayah sudah dulu meninggalkan kami semua. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku ngerasa sendiri. Mereka nggak pernah peduli tentang aku. Aku hanya bisa diam merasakan semuanya. Baik, saya mengerti bagaimana rasanya ketika orang terdekat tidak peduli atas kehadiran kita. Saya juga paham hal itu yang membuat Rifda merasa tidak dihargai.
Bukan hanya itu aja, tapi banyak hal yang ngebuat aku ngerasa nggak dibutuhin di dalam keluarga aku sendiri. Dalam hal apa yang membuat Rifda merasa tidak dibutuhkan? Aku itu selalu berusaha semaksimal mungkin dalam belajar, tapi mungkin kapasitas kemampuan aku tuh nggak setara sama kakak-kakakku. Sekarang aku kelas 11 SMA dan aku hanya merasakan sekali ibu datang ke sekolah untuk menerima rapot aku, yaitu waktu aku kelas 1 SD. Hasil yang aku dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi dan standarisasi nilai kakak-kakakku, berbeda jauh. Dan ibu enggak pernah lagi datang ke sekolah untuk menerima rapotku. Aku selalu berbohong kepada wali kelasku ketika ibu tidak datang menerima rapotku. Aku selalu bilang ibu sibuk bekerja sehingga tidak dapat ke sekolah. Apakah Rifda sudah memberitahu ibu bahwa pembagian rapot harus dihadiri oleh ibu? Sekolah selalu memberikan undangan untuk wali murid saat pemberian rapor, dan aku memberikan surat undangan itu kepada ibu 2 hari sebelum pembagian rapor, dan aku mengingatkan lagi ibu pada malam harinya. Tapi ya, dari dulu ketika aku memberi surat undangan rapor, ibu hanya acuh, bahkan suratnya pun tidak dibaca sama sekali, dibuka pun tidak. Malamnya aku ingatkan ibu untuk datang ke sekolah, tetapi ibu tetap diam saja. Baik, bagaimana komunikasi Rifda dengan ibu dan kakak-kakak Rifda selama di rumah? Apa ada hambatan? Aku tidak pernah berbicara dengan ibu dan kakak-kakakku sejak aku kecil. Aku hanya bicara jika hal itu penting. Karena dari dulu ketika aku bicara, maka mereka akan diam saja. Bahkan mereka tidak pernah menganggap aku ada. Dari situ, aku cuma berbicara jika ada hal penting aja. Aku banyak bicara kepada ayahku, tapi setelah ayahku meninggal, aku nggak pernah cerita ke siapapun. Jadi, Rifda merasa sendiri di keluarga Rifda, bahkan Rifda merasa dibeda-bedakan oleh mereka. Iya, aku selalu berusaha sendiri selama aku mampu melakukannya sendiri. Aku nggak pernah merasa diperhatikan ibu dan kakakku. Aku selalu melihat mereka mengobrol di meja makan, di ruang TV, maupun dimanapun. Tapi aku takut untuk mendekat atau ikut mengobrol, karena setiap aku mendekat, mereka semua tiba-tiba diam dan tidak pernah sekedar melihat aku. Baik, apakah Rifda pernah bertanya mengapa hal tersebut bisa terjadi? Aku pernah bertanya ke ibu dan kakak-kakakku kenapa mereka nggak pernah menganggap aku ada. Mereka selalu marah ketika aku bertanya. Bahkan mereka bilang kalau aku nggak dibutuhin di keluarga ini. Lalu aku jawab, apa ini semua karena aku yang tidak bisa seperti kakak-kakakku? Ibu dan kakak-kakakku hanya diam saja. Menurut Rifda, hal apa yang membuat mereka menjadi seperti ini? Dulu waktu ayah masih hidup, aku pernah bertanya sama ayah kenapa mereka tidak pernah menganggap aku ada. Lalu, apa jawaban ayah? Ayah bilang dulu pernah ada kesalahpahaman yang terjadi antara ibu dan ayah. Ayah pernah dituduh selingkuh dengan tetanggaku.
Waktu ayah sedang membersihkan halaman, kemudian tetanggaku memanggil ayah untuk membantunya memasang lampu di kamarnya yang mati. Kebetulan suaminya sedang bekerja. Ayah dengan ragu-ragu membantu tetangga aku, yang dimana ibu aku sedang tidak ada di rumah, sedang belanja di pasar. Kemudian setelah ayah masuk, tiba-tiba pintu pintu kamarnya dikunci oleh tetanggaku itu dan dia teriak minta tolong. Ayah pun panik, kenapa tiba-tiba pintu dikunci dan dia teriak minta tolong. Ibu baru saja datang dari pasar dan mendengar tetangganya minta tolong. Nah, ibu pun datang ke rumah tetangga dan mencoba membuka pintu di mana tetangganya minta tolong. Nah, tapi ibu nggak bisa ngebuka pintu itu karena pintunya kekunci. Akhirnya ibu minta tolong warga sekitar untuk menolongnya. Dan betapa kagetnya ibu melihat ayah ada di dalam kamar berdua dengan tetangganya itu. Lalu apa yang terjadi? Di situ ibu marah dan warga pun mulai curiga, meminta penjelasan kepada ayah dan tetanggaku. Di situ tetanggaku memfitnah ayah. Dia bilang kalau ayah yang masuk ke rumahnya dan masuk ke dalam kamarnya. Ibu kecewa atas perilaku ayah tanpa mendengarkan penjelasan ayah terlebih dahulu. Baik, apakah hal tersebut ada sangkut pautnya dengan Rifda? Iya, ada. Malamnya setelah kejadian tersebut, ibu sakit. Ayah membawanya berobat walaupun ibu nggak mau dan tetap marah. Akhirnya ibu dikabarkan hamil. Ya, ibu itu hamil aku. Di situ ibu mulai membenci aku. Bahkan beberapa kali ibu mencoba menggugurkan aku. Ibu melakukan hal ini karena ibu kecewa dengan ayah. Padahal ayah difitnah. Bahkan ketika aku lahir, ibu gak pernah memberikan aku ASI. Aku yang gak tahu apa-apa, tapi harus merasakan ini semua. Apakah ayah sudah memberitahu hal yang sebenarnya terjadi dan semua hanya fitnah yang dituduhkan kepada ayah? Ayah bilang ayah udah berulang kali menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Tapi ibu sudah kecewa dan benci sama ayah. Sehingga penjelasan yang ayah berikan tidak pernah ibu dengarkan. Hal itu yang membuat ibu benci kehadiranku. Karena jika aku nggak hadir, sudah dipastikan ibu menceraikan ayah. Tetapi karena ibu hamil, akhirnya ibu nggak jadi menceraikan ayah sampai ibu melahirkan aku. Baik, lalu apa yang membuat kakak-kakak Rifda juga mengabaikan kehadiran Rifda? Setelah kejadian itu, ibu selalu menangis setiap harinya. Nah, hal itu yang ngebuat kakak-kakak aku berpikir jika kehadiran aku membuat ibu tambah sakit. Bahkan dari kecil aku nggak pernah dibelikan mainan. Tapi hal itu nggak membuat aku benci sama mereka. Baik, sepertinya Rifda merasa tidak dianggap atau dihargai dalam keluarga. Mungkin karena kebutuhan dan pendapat Rifda seringkali tidak diperhatikan. Hal ini bisa membuat Rifda merasa terasingkan atau tidak diakui sebagai bagian yang penting dari keluarga. Bagaimana perasaan Rifda jika melihat ini dari sudut pandang seperti itu? Iya, aku ngerasa asing di rumah aku sendiri. Aku nggak pernah cerita apapun ke ibu dan kakak-kakakku. Aku simpan semuanya sendiri. Kadang
Kalau aku nggak kuat, aku datang ke makam ayah dan ceritain semuanya ke ayah. Baik, apakah Rifda mempunyai teman yang Rifda percaya untuk Rifda bercerita? Aku nggak punya teman selama di sekolah. Aku selalu sendiri. Bahkan duduk pun aku sendiri. Karena aku takut mereka nggak menganggap aku ada juga. Apakah Rifda tidak mau mencoba untuk berteman? Eh, aku bukan nggak mau mencoba. Aku takut untuk berhubungan dengan orang lain. Dengan keluargaku aja aku nggak dianggap. Gimana dengan mereka yang nggak aku kenal? Baik, dari pembicaraan ini dapat saya simpulkan bahwa kita telah membahas masalah yang Rifda hadapi, yaitu masalah komunikasi dalam keluarga yang membuat Rifda merasa tidak dihargai dan membuat Rifda trauma berinteraksi dengan orang lain. Maka dari itu, sekarang kita cari sama-sama solusi dari masalah ini. Aku nggak tahu mereka sayang sama aku atau enggak. Untuk sekedar ngobrol aja mereka enggan. Setiap orang punya cara tersendiri dalam mengungkapkan perasaan dan kasih sayang mereka. Tapi aku merasa nggak dianggap. Aku nggak ada bang rasanya. Gimana pun mereka mengungkapkan perasaan itu ke aku. Terkadang perasaan tidak dianggap dalam keluarga bisa muncul karena kurangnya komunikasi atau pemahaman antar anggota keluarga. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan perhatian atau menghargai satu sama lain, yang mungkin tidak selalu tampak atau jelas. Hal ini bukan berarti Rifda tidak dihargai, tetapi mungkin ada perbedaan ekspektasi atau cara berinteraksi yang belum dipahami dengan baik. Mungkin kita bisa bereksplorasi lebih lanjut bagaimana cara komunikasi atau pendekatan lain yang bisa membantu memperbaiki hubungan ini. Aku terlalu takut untuk memulai bicara dengan ibu atau kakak-kakakku. Apa yang membuat Rifda takut untuk melakukannya? Aku takut gak berhasil membuat mereka bicara dan menghargai aku. Bisa nggak Mbak memberikan contoh situasi di mana seorang berhasil mengatasi perasaan tidak dihargai dan dianggap oleh keluarga? Baik, ada beberapa orang mengalami hal yang sama. Mereka berhasil mengatasi hal ini karena mereka mulai terbuka tentang perasaan yang mereka alami kepada keluarganya, sehingga keluarganya mulai menyadari bahwa hal tersebut sangat berdampak bagi pihak yang mengalami hal tersebut. Kemudian, keluarganya mulai memperhatikan dan memberi ruang untuk berbicara. Dari situ tidak ada lagi perasaan tidak dihargai dan tidak dianggap dalam keluarga. Aku mau keluarga aku kayak orang lain. Mereka menghargai satu sama lain. Aku pengen disayang ibu dan kakak-kakakku, tapi mereka nggak pernah menganggap aku ada, nggak pernah menghargai keberadaanku. Setiap kali aku bicara, mereka selalu mengabaikan aku dan itu membuat aku ngerasa nggak penting. Bahkan ketika aku mencoba untuk memberikan saran atau pendapat, mereka sepertinya lebih memilih untuk tidak mendengarkannya. Nah, tujuan kita dalam konseling ini adalah untuk membantu Rifda mengatasi perasaan tidak dihargai dan tidak dianggap oleh keluarga
dan menemukan cara-cara untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan mereka. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Rifda sudah mau berbagi cerita kepada saya dan mempercayai saya. Rifda merasa takut untuk berinteraksi dengan ibu dan kakak-kakak Rifda juga orang lain. Bagaimana jika kita mencoba memikirkan sesuatu yang lain? Mungkin ada cara lain untuk mencoba hal ini. Aku pengen lebih terbuka lagi sama ibu dan kakak-kakakku. Aku akan jujur dan terbuka tentang perasaan aku. Tapi aku juga harus memilih waktu yang tepat untuk bisa berbicara dengan mereka. Tapi aku takut kata-kata aku menyakiti mereka. Apa yang harus Rifda lakukan supaya mereka tidak tersinggung dan menyakiti mereka? Aku mungkin akan berbicara dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang pantas didengar. Juga aku nggak akan menggunakan kata-kata yang menyudutkan mereka, apalagi nyalahin mereka. Nah, itu ide yang bagus. Tapi aku nggak percaya diri buat ngomong di depan ibu dan kakak-kakakku. Apa yang bisa aku lakuin untuk meningkatin rasa percaya diri dalam situasi ini, Mbak? Baik, meningkatkan rasa percaya diri dalam hal ini mungkin menjadi tantangan besar untuk Rifda. Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk membantu rasa percaya diri. Yang pertama, kenali nilai diri sendiri. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki nilai dan hak untuk didengarkan, termasuk Rifda. Cobalah untuk mengenali dan menghargai diri sendiri, bahkan jika orang lain tidak melakukannya. Latih afirmasi positif seperti saya berharga. Nah, yang kedua yaitu persiapkan dengan baik ketika berbicara. Persiapkan apa yang ingin Rifda katakan. Jika Rifda merasa tidak dianggap dan tidak dihargai, tentukan dengan jelas pesan yang ingin Rifda sampaikan. Yang ketiga yaitu pahami mengapa mereka bertindak begitu. Terkadang sikap keluarga yang tidak menghargai kehadiran kita bisa berasal dari masalah mereka sendiri. Mungkin aku akan coba memulai berkomunikasi dengan ibu dan kakak-kakakku. Aku mau hubungan dalam keluarga aku hangat. Dari pembicaraan kita hari ini, saya mendengar bahwa Rifda merasa sangat tidak dihargai dan tidak dianggap kehadirannya oleh keluarga, terutama saat Rifda berbicara kepada mereka. Itu membuat Rifda merasa tidak dianggap penting. Kami juga telah mendiskusikan bagaimana Rifda mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka secara lebih terbuka, dengan cara jujur dan tidak menyudutkan, agar mereka bisa lebih memahami perasaan Rifda. Langkah pertama yang bisa Rifda coba adalah berbicara dengan salah satu anggota keluarga yang paling Rifda percayai tentang perasaan Rifda. Tapi aku masih takut untuk berbicara dengan ibu atau sama kakak-kakakku. Cobalah untuk berbicara dengan ibu atau anggota keluarga yang paling dekat dengan Rifda dan ungkapkan perasaan Rifda secara jujur. Setelah itu, tulis bagaimana perasaan Rifda dan bagaimana mereka merespon. Kita bisa membahas hasilnya di sesi berikutnya. Baik, aku akan mencoba untuk berbicara dengan ibu dan kakak-kakakku. Mungkin ini membutuhkan waktu yang gak sebentar, tapi aku akan tetap mencobanya. Baik, apakah sesi berikutnya untuk konseling ini bisa dilakukan di waktu dan hari yang sama untuk mengevaluasi apa yang sudah Rifda lakukan
lakukan dan bagaimana respon mereka? Aku bisa di 2 minggu ke depan di hari dan jam yang sama karena minggu besok aku ada kegiatan di sekolah. Oke, berarti konseling akan dilakukan kembali 2 minggu ke depan di waktu dan hari yang sama. Iya Mbak, benar. Baik, terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Rifda, karena tanpa Rifda sadari, konseling ini berjalan dengan lancar karena Rifda yang terbuka. Juga Rifda yang mencari solusi dari masalah ini sendiri tanpa Rifda sadari. Saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam konseling ini saya banyak kurangnya dan banyak salah. Mohon dimaafkan. Saya akhiri konseling hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya antarkan ke depan. Iya Mbak, ya.